Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat datang lagi di channel aku. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai soal TKP CPNS 2018 yang kemarin udah dikerjakan sama teman-teman kita yang udah selesai mengerjakan tes SKD. Nah, seperti biasa aku mendapatkan soal ini dari akun Instagram Rekrutmen CPNS 2018. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, ini teman-teman aku baru aja dapat informasi juga dan masukan dari teman-teman yang sudah ikut SKD. Mereka mengatakan bahwa untuk khusus buat TKP tahun ini, buat soal-soal TKP-nya, teman-teman itu dalam menjawab usahakan untuk menjadi orang yang realistis. Jadi maksudnya itu gimana? Bukan berarti kita nggak boleh jadi orang baik ya, boleh. Cuman dalam kasus ini adalah kita harus lebih poinnya kepada ketegasan. Jadi misal prosedur mengatakan A, ya bagaimanapun keadaannya kan, karena pasti fakta di lapangan misal mengurusin sesuatu gitu. Misalnya kita ngurusin surat, terus ada orang yang dia nggak lengkap dokumennya, kemudian tiba-tiba dia beralasan saya nggak gimana nih, saya dokumennya nggak lengkap, tapi saya nggak bisa kesini terus-terusan gitu-gitu. Nah, sikap kita gimana ya? Kalau misalnya kita mau realistis kan berarti harusnya dia harus kembali lagi kan besok. Jadi maksudnya gitu, jadi realistis aja. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung lanjut ya ke soal TKP 2018. Oke, yang pertama, contoh soalnya bisa dibaca di sini juga ya. Anda sebagai konsultan SDM, kemudian ada atasan yang mengatakan bahwa kinerja stafnya tidak optimal karena tidak mengetahui potensi dirinya. Apa yang Anda usulkan pada atasan tersebut? A. Memberikan kesempatan kepada staf untuk melakukan berbagai kegiatan agar dapat menilai kinerjanya. B. Memberikan pekerjaan kepada staf agar direnungkan di rumah dan memperoleh hasil optimal. C. Memberikan daftar kelemahan dan kelebihan kepada staf. D. Memberikan arahan kepada staf tentang pekerjaan yang sedang dilakukan agar hasilnya sesuai target. Dan yang E, menolak menjadi konsultan lagi untuk tahun berikutnya. Ya, kalau teman-teman yang mana jawabannya? Nah, kalau aku yang tepat itu adalah di yang C, memberikan daftar kelemahan dan kelebihan kepada staf. Kita langsung ya, yang E itu pasti kayaknya sih poinnya paling kecil, yang karena dia kayak ini kabur dari masalah. Kemudian kenapa yang C? Karena ini perlu kita garis bawahi ya. Di soal itu kan dikatakan bahwa kinerja staf itu tidak optimal karena dia tidak mengetahui potensi diri. Ya, dimana kan berarti dia emang masih belum tahu kelemahan dan kelebihannya kan. Sementara konsultan SDM itu dia pasti punya gambaran lah mengenai situasi dari setiap karyawan-karyawan ini. Nah, atasan kan adalah orang yang tahu bagaimana kinerja dan lebih ke teknik dan skill si bawahan kan. Jadi kalau misalnya teman-teman fokus ke jawaban yang dia misal memberikan arahan kepada staf tentang pekerjaan yang sedang dilakukan, itu akan kurang percuma lagi. Maksudnya itu akan sia-sia kalau misalnya si staf ini tidak diberitahu mengenai kelemahan dan kelebihannya gitu. Jadi sama juga kalau yang A dan yang B itu, kalau misalnya kita nggak ngasih tahu kelebihan dan kelemahannya, dia itu berapa kali pun kita ngasih dia kesempatan, tetap tidak akan ada perubahan karena memang dia di sini kasusnya adalah dia tidak optimal karena tidak mengetahui potensi diri gitu. Maka yang paling tepat adalah yang C, memberikan daftar kelemahan dan kelebihan kepada staf. Jadi biar dia itu tahu, oh ternyata potensi saya itu di sini. Jadi dia bisa langsung memperbaiki diri di kegiatan yang akan datang, seperti itu ya. Itu pendapat aku. Teman-teman kalau punya pendapat lain komen aja di bawah. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Anda diminta atasan memprint tugas yang diberikan atasan, tapi ternyata file di laptop Anda terkena virus. Apa yang harus Anda lakukan? A. Memanggil tim IT untuk mengembalikan file yang terserang virus. B. Membuat file ganda yang disimpan dalam FD. C. Memasang antivirus pada laptop. D. Backup file ke hard disk. E. Mencari-cari di Google bagaimana menyelesaikan masalah itu. Nah, jadi di sini kalau misalnya aku perhatikan ya, terkena virus nih filenya, kemudian kita nggak tahu cara untuk melakukan memperbaiki itu. Nah, cara yang paling tepat kalau menurut aku adalah daripada kita mencari-cari di Google, itu kan belum tentu juga nanti bisa selesai masalahnya. Karena apalagi ini bisa jadi tugasnya itu sudah diminta atasan ya kan. Terus kemudian kalau yang B, C dan D itu kan udah terjadi. Dimana kalau misalnya pun kita bikin file ganda, gimana caranya kan sudah terjadi, maksudnya file di laptop kita sudah terserang virus kan. Kalau yang E tadi itu maksudnya kita masih mencari-cari di Google, berarti kan kita kayak
gimana, kenapa kita nggak langsung ketemu sama tim IT yang memang sudah expertnya dia untuk ngebantu kita. Jadi di sini kita juga bisa melihat bahwa kita bisa melihat potensi yang ada pada orang lain, kemudian kita bisa meminta bantuan. Ini kan juga lebih ke kerja sama tim sih kalau menurut aku. Yang ini kalau misalnya dibilang ini bagian dari apa, kita bekerja tuntas dan mandiri, kayaknya ini bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena itu tadi yang aku bilang, kita harus tahu potensi diri kita dan potensi pada orang lain. Kalau misalnya memang kita butuh bantuan orang lain, kenapa tidak kita minta bantuan? Daripada yang mencari-cari lagi di Google, kan belum tentu kita dapat caranya gimana. Karena basically ini kan teknis ya, masalah teknis. Dan di Google itu masalah teknis kayaknya sih agak susah buat dicari dan memang agak rumit gitu. Kecuali misalnya emang mau nyari resep atau mau nyari apa, yang hal-hal yang inilah terlalu umum, mungkin di Google masih bisa, misalnya cara ngeprint kah, atau cara bikin file PowerPoint mungkin ada. Tapi kalau ini kan teknis, kayaknya sih agak rumit dan sebaiknya kita nyerahkan kepada yang ahlinya langsung gitu. Jadi aku lebih prefer ke yang memanggil tim IT untuk mengembalikan file yang terserang virus. Lanjut ya ke soal berikutnya. Dina adalah seorang mahasiswa kedokteran. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan, sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu apa? Yang pertama, A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. B. Tidak tepat karena melanggar HAM. C. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. D. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Gina. Dan E. Tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Nah, kalau teman-teman gimana jawab menurut teman-teman? Nah, ini yang tadi aku udah sebutkan di awal ya. Jadi kita itu harus realistis dan hindari untuk menjadi orang yang berhati malaikat. Maksudnya adalah bukan nggak boleh jadi orang baik ya, tapi kita harus realistis dan patuh pada peraturan. Kalau menurut aku jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa? Karena di sini kita harus tahu ya bahwa memang bisa jadi salah satu prosedur untuk lanjut ke spesialisasi. Lanjut untuk ke spesialisasi itu adalah dengan tidak memiliki riwayat penyakit jiwa, karena bisa jadi nanti, karena kalau misalnya itu terjadi, karena yang akan membahayakan nggak cuma si ini kan, nggak cuma 1-2 orang, tapi ini lebih membahayakan ke banyak pasien dan ini berhubungan dengan nyawa seseorang, makanya nggak boleh main-main. Sama juga kasusnya misalnya gini, ada orang dia mau ngelamar jadi pramugari. Untuk pramugara kan ada ketentuan berat tingginya kan berapa. Nah, kita nggak bisa bilang itu melanggar HAM karena memang sudah peraturan. Jadi misalnya saya mau jadi pramugara, tapi tinggi saya nggak sesuai, kemudian saya ditolak oleh panitia. Ya kan saya nggak bisa bilang kok melanggar HAM, nggak bisa, karena memang ada syarat-syaratnya gitu. Jadi kalau menurut aku jawabannya tepat adalah yang A, sangat tepat, karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kamu bisa membahayakan pasien gitu. Jadi ini bukan soal masalah HAM dan lain sebagainya, tapi memang ya dalam satu profesi harus diakui bahwa memang ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau misalnya memang tidak, ya I'm sorry to say, memang ya seperti itulah adanya gitu. Sama aja misalnya kayak ini kan, kita melaksanakan tes CPNS ini kan ada passing grade. Kalau misalnya memang nggak lolos passing grade, ternyata kalau misalnya teman-teman memang nggak lolos passing grade, ya mau dikata apa? Berarti kan bukan berarti panitia melanggar HAM kan, enggak, tapi memang karena peraturannya seperti itu. Oke, ya mungkin bisa dipahami ya sama teman-teman. Oke, karena waktunya kayaknya udah cukup lama, nanti kita akan bagi jadi video berikutnya lagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Insya Allah kita akan lanjutkan ke sesi yang ketiga khusus untuk mengenai TKP ini. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel aku video ini di bawah mengenai pendapat teman-teman. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di video yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.